Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita sanjungkan ke baginda Rasul Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabatnya juga pengikutnya sampai yaumil akhir. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sedikit tausiah. Adapun apabila yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya. Hadirin sekalian, sebagaimana kita ketahui, nabi yang wajib diketahui ada 25, termasuk Nabi Yunus alaihissalam. Nama lengkap beliau adalah Yunus bin Matta bin Abu Matta bin Bunyamin bin Yakub. Beliau keturunan Nabi Yakub, merupakan ayah dari Nabi Yusuf. Daerah asal Nabi Yunus adalah Palestina. Allah mengutus Nabi Yunus untuk berdakwah kepada penduduk yang berada dalam kegelapan. Mereka menyembah berhala dan mengingkari Allah sebagai Tuhan. Beliau seperti orang asing yang datang di Ninawa. Kedatangan Nabi Yunus alaihissalam ke Ninawa adalah mengajarkan ketauhidan. Mereka diperintahkan untuk meninggalkan berhala yang mereka sembah karena tidak memberikan manfaat. Menyembah berhala sama artinya dengan merendahkan diri di hadapan batu yang mereka buat sendiri. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia dari makhluk lainnya. Nabi Yunus alaihissalam juga mengajak penduduk Ninawa untuk memperhatikan alam semesta karena yang menciptakan alam semesta yang begitu besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi penduduk Ninawa mengabaikan apa yang diajarkan Nabi Yunus. Mereka menganggap ajaran Nabi Yunus bertentangan dengan ajaran nenek moyang dan menganggap Nabi Yunus pendusta dan perusak adat istiadat dan mengubah kepercayaan nenek moyang penduduk Ninawa. Mereka menganggap kepercayaan mengubah kepercayaan nenek moyang penduduk Ninawa. Nabi Yunus diminta menghentikan dakwanya, tetapi beliau tidak putus asa, tetapi berdakwah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Beriman. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan azab kepada mereka, tetapi penduduk Ninawa tidak menghiraukannya. Lalu Nabi Yunus meninggalkan Ninawa dan berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pelajaran kepada penduduk Ninawa. Tiba-tiba udara di sekeliling menjadi gelap. Angin dari penjuru arah bertiup kencang dan petir menyambar. Barulah mereka sadar akan ucapan Nabi Yunus dan mereka memohon ampun dan bertobat. Lalu Nabi Yunus meninggalkan Ninawa dengan menaiki kapal. Dalam berlabuh kapal Nabi Yunus dihantam gelombang. Lalu atas kehendak Allah Nabi Yunus melompat berdasarkan undian di kapal untuk mengurangi beban kapal. Nabi Yunus menganggap ini semua cara menebus dosa karena telah meninggalkan Ninawa. Di tengah gelombang lautan, Allah memerintahkan seekor ikan paus untuk memakan Nabi Yunus alaihissalam. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus terus memohon ampun kepada Allah. Akhirnya pada saat yang ditentukan, ikan paus menumpahkan Nabi Yunus ke daratan. Nabi Yunus keluar dari ikan paus dalam keadaan lemah dan sakit. Allah kemudian menurunkan rahmatnya sehingga Nabi Yunus dapat sehat kembali. Lalu Nabi Yunus diperintahkan untuk mengunjungi Ninawa kembali. Penduduk Ninawa lama sudah menunggu kedatangan Nabi Yunus untuk menjadi pemimpin mereka. Ketika Nabi Yunus datang ke Ninawa, beliau terkejut. Ia tidak melihat lagi satupun berhala. Semua penduduk Ninawa sudah beriman dan menyembah Allah. Nabi Yunus pun melanjutkan dakwah. Demikianlah sedikit tausiah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.